Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Syekh Halim Ma'sum rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadisu utawi hadis. Hadis yang mana? Itu wal hadis isim ma'rifah, berarti sudah tertentu. Sebelum berlanjut membaca kitabnya, wal hadisu berarti hadis yang mana? Hah? Itu wal hadisu innama warada fil masajidi wa laysa fi ma'naha al masyahidu li annal masajida ba'dal masajidi salasah mutamathilatun. Berarti hadis tentang apa? La tusyaddur rihalu illa ila salasati masajida. Wal hadisu utawi hadis, berarti hadis di atas itu kamu tandani biar nanti, karena wal hadis ini wal hadis, kalimat al hadis itu isi ma'rifah, berarti kalau ma'rifah itu sudah diketahui menunjuk hadis yang mana, begitu. Iku innama waroda angin pestine tumeko opo hadis fil masajidi ing dalem piro-piro masjid. Walai salan ora ono iku fi maknaha ing dalem maknane masajid. Isimnya laisa opo al masyahidu, piro-piro pesarean kuburan, li annal masajida krono saktuhune piro-piro masajid ba'dal masajidi salasati sakwise piro-piro masjid kang telu iku mutamasilatun podo tingkatane. Wala baladalan hale ora ono negara iku maujud illa wa fihi angin iku tetep ing dalem balad utawi masjidun masjid. Fala makna mongko ora ana makna iku maujud lirehlati kedue budal. Rehlah li masjidin maring masjid akhara kang weneh. Jadi harus ada ta'alluq li masjidin. Li itu kan li masuk ke isim, berarti huruf jar. Masjidin dinnya itu majrur, berarti ditarik. Li masjid, linya itu huruf jar, ta'alluqnya li kemana? Rihlah ya, perjalanan li masjidin maring masjid akhara kang weneh. Jadi harus tahu maknanya biar nanti maknanya, cara mengartikan menerjemahkannya pas. Begitu juga i'robnya. Kalau baca i'robnya salah, kayak wal hadisu utawi hadis kemudian khobarnya kok fil masajid, berarti hadis di dalam masjid. Hadis itu di dalam masjid, padahal itu tentang masjid. Fi-nya bimaknaan kayak gitu. Jadi baca i'robnya hal, ahwal, tingkah-tingkahnya kalimat itu jangan sampai keliru. Nah, harus pakai zauqul lughah, harus pakai rasa bahasa. Rasa bahasa terbangun karena terbiasa deres. Deres bukan deres Quran saja. Deres Quran itu sebagai pondasi. Pondasi kamu belajar bahasa Arab, kitab kuning itu deres. Nah, deresnya bukan hanya deres legeran, deres tok, tapi deresnya
Itu kalau ada makna-makna kalimat yang kamu tahu sambil diresapi di situ. Sehingga nanti ketika belajar kitab kuning tambah mufrodat, tambah kosakata, ketika deres Quran nanti semakin banyak tahu maknanya. Tinggal diperdalam di ngaji tafsirnya. Jadi nanti setiap ngaji tidak selalu tidur. Apa sering tidur? Iya, Dos. Kalau ngaji tafsir, kamu udah ngaji tafsir? Tidur. Mboten lat. Iya. Wa amal masyahidulan anapun utawi piro-piro pesarean fala tatasawa iku fala tatasawa mongko ora podo opo masyahid bal barokatu ziaratiha balik utawi berkah ziarah piro-piro masyahid iku ngala qadri darajatihim miturut kadar piro-piro derajate wong kang kagungan masyahid sohibul makobir sohibul makbaroh. Derajat indallahi ono ing sandinge Allah, ono ngarsane Gusti Allah azza wa jalla. Summa qala nuli ngendika sapa Syekh laita syi'ri menawa ngerti ingsun hal yamnau ono to nyegah hadzal qailu hal yamnangu ono to nyegah hadza ing iki kang tinutur sapa alqailu wong kang ngucap min syaddir rihali saking naleni ontan-ontan rihal perbekalan perjalanan rihal ila kuburil anbiya marang piro-piro kubure para nabi alaihimus salamu misla Ibrahim sepadane upamane Kanjeng Nabi Ibrahim. Fal man'u mongko utawi nyegah mindalika saking mengkono-mengkono syaddur rihal. Ya rujuk marjiknya itu diperhatikan biar nanti tidak salah maknanya. Mindalika saking mengkono-mengkono syaddur rihal fi ghayatil ihalati ing dalem khobarnya iku fi ghayatil ihalati ing dalem katuge nglikerake mindah fa idza jawaza mongko nalika menangake sapa wong zalika ing mengkono-mengkono ziarah fakuburul auliyai mongko utawi pesareane para wali wal ulama lan para alim wasulaha ilan para wong-wong kang soleh fi maknaha itu khabarnya iku fi maknaha ing dalem arti kubure para nabi falaya bangudu mongko ora adoh opo ayakuna yento ono opo zalika mengkono ziarah min aghradir rihlati saking tujuan sejone budal perjalanan kama anna ziyaratal ulama'i kaya barang anna ziyaratal ulama isa tuhune ziarah para alim fil hayati ing dalem sugenge minal maqasidi iku minal maqasidi saking piro-piro sejone wa inilan sak tuhune ingsun iku ajabu gumun ingsun summa ajabu mongko nuli gumun ingsun ayafhama ing yen to faham
sapa dzu ngaklin wong kang duweni ngakal ayafhama mananga kang nyegah sapa dzu ngaklin ziaratahu ing ziarah marang Kanjeng Nabi min hadzal hadisi saking hadis iki ma'afahmi jawazi syaddir rihali idhofah itu ya sertane paham wenange naleni ontan-ontan rihal ilal madinati maring negara Madinah al Munawwarah bi anwarihi kelawan piro-piro nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ajli sholati krono arahe salat fi masjidi ing dalem masjide Kanjeng Nabi wa inna ngaji betu lan pestine gumun ingsun summa ngaji betu mongko nuli gumun ingsun min dzalikal fahmi saking mengkono-mengkono pemahaman li annal madinata krono sak tuhune Madinah al Munawwarah bi anwarihi kelawan piro-piro nure Kanjeng Nabi iku kana ora ono iku laha kedue Madinah opo ayu kimatin endi-endi derajat iku makana ora ana iku laha kedue Madinah al Munawwarah apa ayu kimatin endi-endi rego derajat benal biladi ing dalem antarane pira-pira negara qabla hijratihi sadurunge Kanjeng Nabi hijrah ilaiha marang Madinah. Nah ini saya jelaskan sedikit ya sampai di sini karena ini selesai sampai titik maksudnya. Minhum mereka yang mendasarkan bahwa syaddur rihal itu menyiapkan perbekalan untuk perjalanan jauh seperti halnya ibadah haji dan umroh atau hanya sekedar ziarah kepada para ulama. Ini pengkiasan yang dikiaskan apa? Masjid Nabawi. Bagi mereka-mereka yang meyakini bahwa perjalanan untuk ziarah kubur itu mubah, bahkan bid'ah, atau mungkin kasarnya itu musyrik, berarti haram, hukumnya haram. Ini menyinggung hukum. Bid'ah ya, musyrik itu bukan hukum. Kalau hukum menurut usul fiqh itu wajib, sunnah, makruh, mubah, makruh, haram. Kalau bid'ah itu sifat benda seperti meja, kursi dulunya tidak ada jadi ada. Bid'ah itu kalau disematkan kepada sifat Allah, zatnya Allah, al-badi' itu yang maha indah, yang maha kreatif gitu. Tapi kalau disifatkan ke benda, ke makhluk, itu perkara baru, bukan hukum bid'ah itu. Tapi yang pakai celana cungklang itu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah. Nah, seolah-olah mereka menyebutkan bid'ah itu seperti mengatakan atau mengklaim hukum pada sesuatu. Kayak gitu. Kalau mereka mengatakan ini bid'ah, iya benar bid'ah. Kenapa bid'ah? Lah ya ini perkara baru, dulu nggak ada, sekarang ada, begitu. Dulu zaman Kanjeng Nabi tidak ada, tapi sekarang ada. Iya, tapi melenceng apa enggak dari syariat? Tidak. Berarti halal, tidak haram. Bahkan hukumnya itu sunnah. Lah ini kaitannya dengan syaddur rihal.
naleni, mengikat atau menentukan sesuatu bekal untuk suatu perjalanan yang bagi mereka perjalanan yang diperbolehkan adalah perjalanan untuk sholat di masjid 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Mereka tidak menyadari karena tidak menilik sejarah. Masjid Nabawi atau negara Madinah itu dulu namanya negara apa? Yasrib. Kalau belajar Khulasoh Nurul Yakin ya, kisah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib, belum bernama Madinah. Negara Madinah atau Yasrib itu menjadi kadar, ya, tingkatan derajatnya negara itu menjadi tinggi karena kedatangan makhluk mulia siapa? Kanjeng Nabi, sehingga segala sesuatu yang di dalamnya itu ikut terangkat. Maka Madinah disebut tanah suci kedua setelah Masjidil Haram, disebut Haramain. Haramain itu Makkah dan Madinah. Madinah terangkat menjadi tanah haram karena ada Kanjeng Nabi. Terus Mekah pertama sebagai tempat kelahiran Kanjeng Nabi, yang kedua ada Ka'bah di situ. Terus dibangun ada Masjidil Haram, tanah kelahiran, ada Ka'bah menjadi tanah haram yang pertama. Yang kedua, tanah haram yang kedua adalah Madinah. Kenapa? Ada Kanjeng Nabi ke sana. Atas dawuh perintah Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, juga karena ada faktor atau unsur Kanjeng Nabi itu diusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Madinah menjadi negara yang mulia karena ada Kanjeng Nabi. Mereka minhum itu memuliakan masjid tapi tidak memuliakan penyebab mulianya siapa? Penyebab mulianya siapa? Kanjeng Nabi. Mereka melupakan itu. Sama halnya orang yang lupa sejarah. Mereka sendiri jadi orang yang seperti itu bid'ah, super bid'ah. Super bid'ah apa artinya? Iya, sangat berarti makhluk yang sangat kreatif. Saking kreatifnya, ini loh yang paling benar, yang lain salah. Gitu. Ini yang paling benar, yang paling sesuai sunnah Rasul, yang lain salah. Ada hadis berarti ada qailnya, ya, ada maqulul qaul, ada yang dikatakan, berarti ada yang mengatakan. Mereka berpegang teguh pada perkataannya tapi meninggalkan si qail, orangnya. Mereka berpegang teguh pada hadis tapi kepada Kanjeng Nabi seolah-olah, ya, mereka memperlakukan Kanjeng Nabi. Nabi juga makan seperti saya juga makan. Nabi juga tidur, saya juga tidur. Apa bedanya? Ya seperti itu. Mereka mengagung-agungkan hadisnya, tapi si qail, orang yang mengatakan hadis itu adalah Kanjeng Nabi, mereka menyamakan, memperlakukan si qail, berarti memperlakukan Kanjeng Nabi biasa-biasa saja seperti orang pada umumnya. Itu sama saja bohong. Pada akhirnya mereka berpegang teguh pada hadis, tapi kepada orang yang mengatakannya itu memperlakukan biasa saja. Pada akhirnya mereka akan ingkarus sunnah. Apa ingkarus sunnah? Mengingkari kesunahan. Poin pertama karena apa? Lupa sejarah.
Karena ada orang-orang yang seperti itu, karena berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang hanya 1-2 hadis, sampai berani memperlakukan orang tua dengan perlakuan yang dalam tanda kutip dikatakan durhaka. Karena keyakinan yang sudah dicekoki, sudah didogma gitu. Tetapi ya gitu, karena kalau anak yang mengingat sejarah bahwa dia lahir di dunia ini karena ada ayah dan ibu. Ayah dan ibu itu dianggap masa lalu, dianggap sejarah, sesuatu waktu peristiwa yang sudah berlalu. Kalau orang yang menghargai sejarah, apapun yang terkait dengan sejarah itu akan dimuliakan semuanya, tidak hanya tulisan sejarahnya saja. Bagi mereka kan hanya mengagungkan tulisan sejarahnya, yaitu hadis. Tapi segala sesuatu yang berkaitan dengannya mereka pilih-pilih. Padahal sesuatu yang agung pasti sesuatu yang melingkupinya di dalamnya itu ikut terangkat menjadi derajatnya mulia. Jadi pilih-pilih. Hadisnya mereka pegang teguh, tapi orangnya itu kan manusia seperti kita, kayak gitu anggapannya. Paham ya? Jadi jangan lupa sejarah. Apalagi misalnya kalau kamu tinggal di desamu, coba cari tahu sejarah desamu, kok dikasih nama ini apa. Kamu duduki kesepuan di rumahmu, di desamu, siapa, ajak ngobrol. Kamu ngaji sejarah, ngaji khibroh, ngaji pengalaman, bukan cuma ngaji kitab tok di pondok. Kalau ngaji kitab tok tanpa ngaji pengalaman dari kesepuhan, garing bahasa sekarang, hampa, tidak punya cerita. Dulu waktu saya baru pulang dari pondok terus kuliah, karena kebetulan saya juga hobi seneng sejarah, apalagi sejarah tanah kelahiran. Di sana ada kerajaan namanya Kadipaten Pasir Luhur, terus ada ceritanya Syekh Makdum Wali. Saya juga kepengen ngerti sejarah desa saya, sehingga waktu itu masih ada kesepuhan, itu saya medang bareng terus diceritani tentang sejarah Syekh Makdum Wali dan Kadipaten Pasir Luhur di sana. Itu dalam rangka apa? Mengingat-ingat dan kepengin mengetahui, menelusuri sejarah tanah kelahiran. Kanjeng Nabi itu juga cinta tanah air. Lah yang kita contoh itu kesemangatan cintanya kepada tanah air. Kanjeng Nabi wong dilahirkan di Mekah, ya cinta kepada Mekah. Wong kamu dilahirkan di Indonesia, cinta Mekah. Cinta Mekah iya, tapi tanah kelahiran dulu, karena kamu dilahirkan di Indonesia begitu. Biar survive, keberlangsungan hidupnya terus berlangsung. Paham? Ya, poin yang paling penting itu sejarah. Kemuliaan sesuatu yang melingkupinya pasti ikut mulia. Wa hadzal masjidu utawi ikilah masjid al-karimu kang mulya, iku masjiduhu masjide Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula idhofatuhu, lamun ora ana utawi den bangsaake iki masjid ilaihi marang Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, lakana mongko yakti ono opo Masjid Nabawi iku kakulil masjidi koyo
sekabehane masjid la fadla ora ana keutamaan iku maujud lahu kedue masjid ala ayyi masjidin ngungkuli piro-piro masjid min masajidid dunya saking piro-piro masjid ing dalam dunia iki. Itu penjelasannya begitu. Masjid Nabawi itu dibangun oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu makhluk termulia. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau, kalau tidak karena engkau, lamma khalaqtul aflak, yakti ora bakal nyiptaake ingsun alam semesta. Jadi Masjid Nabawi disebut Nabawi karena idhofah, dibangsaake. Masjid itu disandarkan kepada yang mulia, maka dia masjidnya jadi mulia. Maka jangan mengandalkan yang bergantung, tapi mengandalkan yang digantungi. Masjid itu bergantung kepada Kanjeng Nabi, karena kemuliaan masjid itu karena kemuliaan Kanjeng Nabi. Mengandalkan ngendel-ndel masjid tapi melupakan Kanjeng Nabi sama juga bohong. Fal masjidu mongko utawi masjid iku innama ngazuma pestine agung hadhil ngazomati apa ngazomatu? Hah? Ti apa tuh? Hah? Fal masjidu mongko utawi masjid Madinah iku innama ngazuma pestine dadi agung apa masjid hadhil ngazomata ing ikilah keagungan wasorot lan dadi opo asolatu solat ing dalam wasorot lan dadi opo asolatu solat fihi ing dalam Masjid Nabawi iku bi alfi solatin kelawan 1000 ganjarane solat fi siwahu ing dalam liyane Masjid Nabawi minal masajidi saking piro-piro masjid li'annahu krono saktuhune Masjid Nabawi iku al masjidu masjid alladzi ikhtarahu kang milih ing masjid sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa banahu lan bangun sapa Kanjeng Nabi ing masjid waladzi kana lan masjid kang ono opo sopo Kanjeng Nabi iku yusyarrifuhu mulyaake Kanjeng Nabi ing masjid bisolati kelawan solat fihi ing dalam masjid waladzi kanat lan masjid kanat kang ono opo sya'nuhu iku tahmi sosokan fihi ing dalam alladzi opo ar-rohamatu bener piro-piro rahmat wal barokatu lan piro-piro berkah li khutwatihi krono jangkah ing masjid bi khululi syahsihil karim kelawan mengkono pribadine Kanjeng Nabi kang mulya fihi ing dalem masjid wa idza kana lan nalikane ono apa al amru perkara hakadha iku hakadha kaya mengkono-mengkono kang tinutur fahal minal makuli mongko ana ta iku saking den pikir den angen-angen utawi ayu qala
yento den ucapake inna hadzal masjida. Naibul fa'ilnya inna hadzal masjida, seterusnya sampai selesai itu jumlah. Inna hadzal masjida berarti opo ya, opo inna hadzal masjida lahu barakatun ta'udu 'alal musafiri ilaihi falihada yajuzu an tushaddur rihalu ilaihi. Itu naibul fa'ilnya satu jumlah. Inna hadzal masjida satuhune ikilah masjid iku lahu kedue masjid utawi barokatun piro-piro barokah ta'udu kang bali opo barokah ngalal musafiri ing atase wong kang lelungan bepergian ilaihi maring masjid iku. Fali hadza mongko krana iki ta'udu ya juzu wenang opo antusyaddu yento den taleni opo arrihalu ontan-ontan ilaihi maring masjid. Paham ya? Jadi karena kemuliaan Masjid Nabawi itu karena kemuliaan Kanjeng Nabi, namanya disematkan kepada Kanjeng Nabi dan juga Kanjeng Nabi yang membangun. Maka kemuliaan itu, kemuliaan masjid itu karena kemuliaan Kanjeng Nabi. Itu memberi pelajaran kepada kita. Kalau di desa kita masing-masing, kalau ada masjid yang sedang yang sudah dibangun, hargailah orang yang wakaf, si wakif, yang menyerahkan harta bendanya berupa tanah untuk dijadikan masjid. Itu kalau kamu nanti mukim pulang ke desa masing-masing, jangan lupakan sejarah. Kamu harus tahu wakif tanah dan masjidnya itu siapa, untuk selalu kamu kirimi doa mengenang, mengingat sejarah. Kamu bisa beribadah di situ dengan fasilitas-fasilitasnya di dalam masjid itu karena ada orang yang wakaf. Itu memberi pelajaran kepada kita. Masjid Nabawi yang bangun siapa? Kanjeng Nabi. Terlebih Kanjeng Nabi itu makhluk yang mulia, sehingga Masjid Nabawinya ikut mulia. Itu memberi pelajaran kepada kita. Kalau di desa kita ada masjid, kamu harus tahu siapa si wakif. Dalam rangka kamu harus tahu, mengenang, mengingat sejarah siapa yang memberi wakaf tanah itu, siapa yang membangun, dan seterusnya, semua orang-orang yang berjasa sehingga terpenuhinya fasilitas yang ada di dalam masjid. Satu, mendoakan. Yang kedua, meramaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw